Legenda AC Milan, Massimo Ambrosini, memberikan analisis menarik mengenai persaingan gelar juara Serie A musim 2025 hingga 2026 antara Inter Milan dan AC Milan. Mantan Kapten Rossoneri tersebut menyatakan bahwa AC Milan saat ini tidak memiliki tekanan besar atau urgensi untuk memenangkan gelar juara Liga seperti rival sekota mereka. Dalam sesi wawancara yang diterbitkan di Calcio Mercato, Massimo Ambrosini, situasi tanpa beban ini justru bisa menjadi keuntungan bagi skuad asuhan pelatih AC Milan untuk bermain dengan lebih tenang dan ringan. Kesenjangan poin yang ada saat ini membuat para pemain bisa tampil lebih lepas tanpa harus memikul ekspektasi yang terlalu berat di setiap pertandingan Serie A. Saya rasa Milan tidak memiliki urgensi untuk memenangkan kejuaraan, seperti yang dimiliki Inter. Ini bisa menjadi keuntungan. Tentu saja, itu tergantung pada berapa banyak poin yang Anda dapatkan. Namun tidak diragukan lagi bahwa jika mereka sampai pada derby dengan poin kurang lebih seperti ini, kemenangan Inter jelas akan menandai akhir. Kemenangan Milan pasti akan membawa tim lain lebih dekat, jika dilihat dari sudut pandang ini. Jika Napoli dan Juve terus mengumpulkan poin, Anda juga bisa menyalahkan mereka, dengan asumsi mereka terus mengumpulkan poin. Tentu saja, akan ada juga pertandingan Inter-Juve sebelum itu, jadi sesuatu di salah satu sisi akan mengurangi peluang mereka. Kemenangan telah AC Milan atas Bologna dengan skor 3-0 baru-baru ini membuktikan bahwa tim tetap berada dalam jalur yang tepat untuk terus menekan posisi pemuncak klasemen. Kesulitan Juventus untuk memperpanjang kontrak Weston McKennie bisa menjadi celah untuk Inter Milan merekrut gelandang serba bisa asal Amerika Serikat itu. Sinyonya tua dalam keterpurukan setelah menderita kekalahan telak 0-3 saat bertandang ke Gewi Stadium, Bergamo untuk menghadapi Atalanta pada Jumat 6 Februari dini hari WIB dan harus tersingkir dari Coppa Italia. Juventus kewalahan dengan sudah tertinggal sejak menit ke-27 akibat gol Gianluca Scamacca yang disambung dua gol lainnya di babak kedua melalui Camaldén Sulemana dan Mario Pasalic hingga duel berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Ladea. Berikutnya, tim asuhan Luciano Spalletti perlu bangkit dengan menghadapi Lazio di Allianz Stadium, Turin, pada laga lanjutan Serie A, Senin 9 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Weston McKennie bisa diandalkan lagi sebagai starter di laga tersebut mengingat pentingnya pertandingan itu untuk sinyonya tua, yang bersaing ketat di empat besar dengan AS Roma dan Napoli. Dia tetap menjadi pemain andalan Spalletti terlepas dari situasi kontraktualnya, dengan masa bakti yang hanya berlaku hingga akhir musim ini. Sang gelandang asal Amerika Serikat sudah diminati oleh banyak klub top karena statusnya yang bebas transfer. Juve masih berupaya untuk memperpanjangnya, namun klub-klub top bergerak aktif untuk membujuknya. Menurut warta dari jurnalis Matteo Moretto, Inter Milan termasuk yang tertarik untuk meminang pemain berusia 27 tahun tersebut. I Nerazzurri baru mencari informasi, namun ini menjadi awal yang bisa membuat mereka merekrut sang pemain andalan tim rival. Moretto menyebutkan bahwa negosiasi di antara Juve dengan McKennie masih terganjal oleh masalah komisi agen. Kesulitan Juventus. Berita Liga Italia kian memanas dengan kabar dari Lazio, yang baru saja merekrut Daniel Maldini. Pemain anyar ini mengungkapkan peran barunya di bawah kendali pelatih Maurizio Sarri sebagai false nine, tanpa merasa terbebani oleh status anak dari legenda Paolo Maldini. Pemain berusia 24 tahun ini langsung disambut hangat oleh rekan-rekannya dan penuh semangat ingin segera menunjukkan kemampuannya di lapangan. Saya sudah berbicara dengan pelatih yang menjelaskan rencananya. Bermain sebagai false nine adalah hal baru bagi saya, tetapi saya antusias untuk mencoba tantangan ini, ungkap Maldini dalam konferensi pers perdananya di klub tersebut. Dalam debut yang mengesankan, Maldini sudah menyerangkan kemenangan 3-2 atas Genoa, menunjukkan bahwa kehadirannya di Olimpico memang tepat waktu. Meskipun memiliki beberapa kendala yang perlu ditingkatkan, terutama konsistensi dan ketahanan mental, Maldini yakin bahwa ini adalah perjalanan karir yang tepat. Menghadapi beban nama besar di punggungnya bukanlah hal yang baru bagi Maldini. Walaupun ia menerima nasihat dari sang ayah, Paolo Maldini, namun keputusan untuk mengukir jalannya sendiri tetap berada sepenuhnya di tangannya. Maldini menekankan pentingnya fokus pada setiap laga, tanpa terlalu memikirkan target pribadi namun lebih kepada kontribusi yang bisa ia berikan untuk tim. Kepindahannya ke Lazio ini memulai babak baru dalam karir sepak bolanya, di mana setiap pertandingan menjadi kesempatan baginya untuk mengukuhkan posisinya di Serie A dengan membawa nama besar keluarganya. Di kancah Serie A, AS Roma sedang dihadapkan dengan tantangan besar untuk menurunkan pengeluaran gaji mereka hingga mencapai 60% dari pendapatan klub. Demi mencapai target ambisius ini, beberapa punggawa penting seperti Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik, dan Stephen El Shaarawy diminta untuk mempertimbangkan pemotongan gaji guna memperpanjang masa bakti mereka di Olimpico. Kontrak dari keempat pemain bintang Roma tersebut akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Klub berharap mereka bersedia menyesuaikan kontrak agar bisa terus memperkuat skuad asuhan Claudio Ranieri. Pelatih Roma, Ranieri, sudah membenarkan bahwa salah satu prioritas manajemen di musim depan adalah pengurangan beban gaji. Menurut laporan yang diterbitkan, Pellegrini saat ini memperoleh hampir 7 juta euro termasuk bonus yang mudah dicapai,
sementara Dybala meraup gaji sebesar 8,5 juta euro dengan berbagai tambahan. Gaji yang tinggi tersebut menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan jika Roma ingin mencapai stabilitas finansial. Ranieri sempat menyatakan bahwa kesepakatan harus bisa dicapai sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan klub. Jika tidak, maka perpisahan tidak bisa dihindari. Situasi untuk pemain seperti Celik tampaknya cukup rumit, mengingat permintaannya untuk menggandakan gajinya yang saat ini mencapai 2 juta euro per tahun. Sedangkan, keputusan mengenai tawaran kontrak baru untuk El Shaarawy, yang gajinya 2,5 juta euro per tahun, masih belum jelas. Di sisi lain, Roma sudah berhasil mengamankan perpanjangan kontrak bagi Gianluca Mancini dan Bryan Cristante, yang masa baktinya kini diperpanjang hingga 2027, menunjukkan komitmen mereka menjaga kekuatan tim sembari menyeimbangkan kondisi keuangan. Jadi, bagaimana langkah Roma selanjutnya dalam mengatasi tantangan finansial ini? Mari kita nantikan perkembangan kisah menarik dari ibu kota Italia ini. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, mengakui bahwa ia memiliki ambisi untuk memenangkan Scudetto keduanya dalam 3 tahun terakhir. Pada musim debutnya bersama Inter Milan, Marcus Thuram berhasil membantu timnya memenangkan gelar juara Serie A sekaligus membuat Nerazzurri mendapatkan bintang keduanya. Dalam waktu singkat, Thuram membentuk duet mematikan bersama Lautaro Martinez di lini depan Inter. Meski pada musim ini Thuram menunjukkan penurunan performa dibandingkan dengan 2 musim sebelumnya, namun ia tetap menjadi andalan di lini depan Inter. Pada musim ini, Thuram telah mencetak 11 gol dan memberikan 5 assist dalam 27 penampilan di semua kompetisi. Thuram sendiri mengaku dalam kondisi yang sangat prima memasuki fase krusial di musim ini pasca pulih dari cedera. Thuram mengaku siap memberikan segalanya bagi Inter dan membantu mereka memenangkan Scudetto ke-21 mereka pada musim ini. Memenangkan 2 gelar Liga dalam 3 tahun akan menjadi hal yang membanggakan. Namun, hal tersebut tidak akan mudah karena masih ada tim lain yang juga bisa melakukannya. Meski demikian, kami harus terus bekerja dan belajar dari kesalahan kami, dan kami bisa melakukannya. Saya jauh lebih dewasa dalam bermain, saya lebih jarang membiarkan emosi memengaruhi saya. Tahun lalu, kami mencapai final Liga Champions melawan Bayern dan Barcelona, dan pertandingan-pertandingan itu membantu saya berkembang. Saya berusaha untuk meningkatkan diri dalam segala hal yang saya lakukan, untuk menjadi pemain yang lebih cerdas dan memperbaiki posisi saya. Dan saya ingin belajar bagaimana bergerak dengan sempurna di lapangan. Dengan begitu, saya bisa membantu tim dengan lebih baik.